Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Perkenalkan, nama saya Rosa Kardia dengan NPM 2351011003. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas kampus pada mata kuliah Manajemen Perubahan yang berkaitan dengan analisis organisasi. Nah, kelompok kami itu memilih UKM Panahan Unila sebagai objek kajiannya. Wawancara ini tuh dilakukan tidak hanya kepada anggota, tetapi pengurus lainnya juga. Jadi jawaban kakak itu hanya untuk keperluan akademik dan tidak akan disalahgunakan ke depannya. Apakah kakak bersedia untuk diwawancarai? Oke, bersedia. Kalau boleh, apakah saya boleh merekam agar tidak salah dalam mencatat? Boleh, bersedia. Sebelumnya izin konfirmasi dengan siapa saya sedang berbicara. Oke, perkenalkan nama saya Talita Syuhazara Rosid dengan NPM 255 101 101. Apa posisi yang sekarang dilaksanakan pada UKM Panahan Unila? Oke, untuk posisi yang saya laksanakan untuk sekarang, berhubung dengan saya adalah mahasiswa baru dengan angkatan 25, jadi untuk keposisian presidium saya belum mendapat menjadi apa-apa, karena sekarang saya jabatannya baru menjadi anggota baru. Ya baik. Jadi jelas ya bahwa kakak adalah anggota dari UKM tersebut. Ya, Baik, kita mulai ya untuk pertanyaan pertama, pertanyaan pembuka. Eh, Sebagai anggota UKM Panahan Unila, biasanya peran kakak itu apa aja sih di dalam kegiatan UKM? peran dalam latihan biasanya atau setiap ada event gitu, Kak? Keduanya, jelasin aja yang mana senyaman. Oh boleh, biasanya kita kan ada beberapa event ya, kayak baru masuk itu kita langsung ada event. Ada namanya LKMMTD, sama kemarin itu kita baru buat Unila Kapar Cherry. Jadi untuk LKMMTD itu aku mencoba untuk berpengalaman dalam menjadi koordinator acara. Jadi itu di situ banyak hal yang aku dapetin dari situ, ke di akhir juga di FAU. Di situ aku tadi koordinator acara itu atas kemauan aku dan ketersediaan aku atas hal yang aku mau. Terus selanjutnya ada acara di Unilakap kemarin. Kebetulan aku kemarin mencoba untuk menjadi humas dan it really works to me dan aku ngerasa itu menambah pengetahuan aku dengan banyak. So, peran aku itu kalau di latihan biasa juga, itu aku berperan sebagai yang main aja panahan. Atau kemungkinan karena aku pernah kecemplung sebelumnya di bidang panahan, aku mungkin kadang membantu teman-teman yang sedikit kesulitan untuk bermain. Tetapi tidak dengan menggurunya, aku hanya untuk membantu saja. Oh, jadi Seperti itu. sebenarnya UKM Panahan ini bukan pertama kalinya ya dilakuin. Sebelumnya udah pernah ikut. Kak. Oh, kalau dari diri aku, sebelumnya aku udah pernah ikut untuk di klub luar. Cuman untuk di klub Unila ini, aku baru for the first time di sini. Keren, 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 keren. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, sejak tahun berapa kakak bergabung di UKM Panahan Unila? Aku baru join di tahun ini karena sudah yang saya aku mention tadi aku baru masuk Unil juga tahun 2025 ini. Oke, baik. Jadi belum ada setahun lah ya. Jadi Belum, pandangannya sekarang untuk anggota yang baru, masih fresh banget lah intinya. betul. Nah, untuk pertanyaan ketiga, apa yang membuat kakak tertarik bergabung di UKM Panahan Unila? Kalau hal yang membuat aku tertarik untuk bergabung itu karena aku sebenarnya udah hobi untuk panahan. Walaupun aku belum nyoba juga, aku bisa mencap aku hobi karena aku bener-bener senang kalau ngeliat orang mana. Dan itu juga kita melatih berbagai soft skills, kayak kita harus fokus, kita harus handle emosi kita gitu. Terus aku juga tertarik karena UKM Panahan kan UKM universitas. Jadi UKM kan, jadi bener-bener kita bisa menjalin pertemanan dengan berbagai fakultas, serta kita juga bisa dapetin benefit yang nggak biasa kita dapetin. Itu sih. Jadi intinya untuk nambah relasi lah ya, selain dari sebelumnya pernah ikut UKM juga. Lalu Mhm. pertanyaan yang selanjutnya yang keempat, hal apa yang paling kakak sukai nih dalam menjalani sebagai anggota di UKM Panahan? Misalnya, apakah suasananya itu enak, nggak senioritas, atau temannya itu ramah-ramah, atau pelatihnya ramah-ramah? Hmm, Kalau aku suasana dan teman ya Kak.
gitu. Jadi kan kita di sini melihat semua itu ada kakak tingkat, cuman kita nggak ada yang namanya senioritas, kita sama-sama belajar, sama-sama berkembang bersama, gitu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya yang kelima, biasanya kakak itu ikut latihan atau kegiatan UKM itu berapa kali dalam seminggu? Oke, untuk ini biasanya aku yang pasti itu seminggu 2 kali. Cuma karena kita kemarin sempat ada event, itu kita dalam seminggu bisa 3 atau sampai 4 kali gitu Kak. Lumayan sering ya hitungannya. Iya lumayan sering, tergantung kebutuhan aja karena kebetulan kemarin ada lomba kan Kak. Jadi kita butuh latihan lebih. Untuk memastikan lagi, ini ada pertanyaan yang keenam, itu kegiatan apa yang paling sering kakak ikuti dalam UKM Panahan? Atau kakak sering ikut latihan rutinnya aja? Atau kalau ada sparring kakak ikutan? Atau kalau ada lomba kakak ikutan? Kalau aku paling sering latihan, cuma karena kita ada lomba dan kemungkinan ke depannya akan ada lomba lagi, kemudian aku akan aktif di latihan dan lomba. Hmm, ini kayaknya jago ini, bau-baunya ini. Jago ya ini. Amin, amin. Lanjut ya ke pertanyaan tentang masalah dan tantangan di UKM Panahan. Yang pertama itu, menurut kakak sendiri, apa aja tantangan atau masalah yang paling penting di UKM Panahan saat ini? Apakah fasilitasnya atau perlengkapannya yang kurang Hmm, madai, kurang kurang mantep lah kalau buat latihan atau gimana? Kalau menurut aku tantangannya itu ada di diri atletnya sendiri sih Kak. Sebenarnya kalau baru kita belum mau atlet, cuman kan banyak tuh yang, nah biasanya coba panahan itu tertarik untuk ikut FOMO. Sebenarnya FOMO nggak apa-apa, cuma menurutku FOMO itu harus maksudnya harus dijadiin hobi atau jangan cuma FOMO di awal terus dia daftar udah jadi aktif, udah masuk aktif dan udah open recruitment tapi dia cuma sekali karena nonton drakor dan dia hilang. Nah itu kesalahan dia. Iya sih, biasanya Terus begitu dari ya. niatnya juga sih. Oh, Ya, jadi tantangan yang paling berat itu ketika ada anggota yang ikut itu hanya karena FOMO ya. Nggak niat dari dalam hati buat ikut kontribusi mm-mm, ke depannya. Ya sebenarnya betul. bisa dibilang, mungkin saya juga kalau Betul. masuk bisa dibilang akan FOMO juga. Karena emang sulit ya sepertinya kalau untuk Tapi main FOMO panahan. kan, iya. Selanjutnya untuk pertanyaan tentang masalah-masalah itu pengaruhnya apa ke aktivitas kakak dari yang anggota tadi itu? Eh, Pengaruhnya gitulah intinya. Hmm, Kalau aku ngaruh yang pasti itu ngaruhnya nggak apa ngaruhnya itu ke apa absensinya ya. Ngaruh ke iya ngaruh ke absensinya dan kehadirannya. Terus otomatis ngaruh ke perlombaan juga karena kalau misalnya dia nggak datang, gimana dia mau ikut lomba gitu. Oh iya, iya. Walau jago tapi kalau nggak sering ikutan latihan rutin itu juga bakal kesusahan ya. Atau sia-sia Lan- karena ada iya, yang benar-benar. lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak sendiri apa penyebab utama dari masalah-masalah tadi? Apakah hanya karena Oh, FOMO aja atau ketika udah ikut beneran niat tapi ketika nggak ada temen itu jadi rasanya mau malu gitu kalau buat ikut latihan. hmm, salah utamanya ya eh, sebentar kayak ini pertanyaannya keberapa ya kak? Oh Lumayan ketiga banyak. ya? Aman aman kak, enggak. Aku nggak nanya ke, aku bukan menanyakan banyak ya, aku menanyakan tadi aku takut kurang koordinasi. eh Penyebab utamanya itu mungkin kurangnya adanya dukungan internal maupun eksternal. Biasanya orang yang FOMO yang cuma momen sekali itu dia kurang dapat dorongan dari dia ataupun kurang dapat semangat dari yang lain. Meskipun kita udah nyemangatin, kita udah bilang dia bisa, tapi kalau dari dia juga nggak bisa dan hanya FOMO ya nggak akan bisa. Jadi penyebab utamanya itu keterbatasan diri, bukan keterbatasan dana. Oh, berarti termasuknya UKM ini udah memadai lah ya. Tinggal niatnya aja kalau misalnya mau ikut atau enggaknya. Betul, bener Eh, banget. Selanjutnya, maaf ya kak kalau mas banyak banget pertanyaannya. Oke,
selama kakak bergabung, pernah nggak ada upaya dari pengurus atau anggota untuk mengatasi masalah-masalah tadi tuh? Contohnya kayak yang FOMO-FOMO. Hmm, sebenarnya selama aku masuk kan aku baru ya Kak, jadi aku juga belum terlalu menanyakan hal ini. Cuma menurutku salah satu hal yang pasti sudah dilaksanakan oleh kita biar orang nggak FOMO itu pasti kita udah bilang manfaat positifnya, udah bilang bakal ikut lomba dan bakal dapat prestasi gitu sih. Itu salah satu solusi yang udah kita bantu, cuman yang mereka kadang nggak terdorong. Karena ya mereka yang nggak mau. Iya, kembali lagi ke diri masing-masing. Pertanyaan selanjutnya juga udah dijawab sih Iya, sebenarnya yang masalah upaya apa yang kakak tahu tadi udah kakak jelasin. Tapi menurut kakak upaya itu sebenarnya udah cukup atau belum? Oke, jadi kenalin nama aku Yesidu Anggrahini. Jadi aku adalah mahasiswa dari eh, program studi manajemen FEB Unila. Jadi di sini tuh aku tuh dapat tugas untuk mewawancarain organisasi atau organisasi untuk dianalisis lebih lanjut mengenai perubahan gitu. Nah, jadi tujuan wawancara ini untuk benar-benar untuk memahami gimana caranya, gimana pengalaman kakak selama ada di organisasi, termasuk tantangan, kegiatan, dan pandangan kakak tentang kondisi UKM Panahan Unila ini. Dan jawabannya nanti akan dipakai cuman untuk kepentingan tugas aja, bukan untuk hal lain. Oke, kalau misalkan udah siap, boleh kakak perkenalkan diri dulu. Terima kasih ya, Ya, Kak. sebelumnya perkenalkan nama saya Rahma Melia, panggil aja Mel. Saya dari Prodi PG PAUD angkatan 22. Sini saya sebagai sekretaris umum UKM Panahan Unila. Oke. Jadi kakak udah bergabung di UKM Panahan itu sejak kapan sih, Kak? Aku masuk UKM dari 2022, maba. Oh, berarti maba itu ya langsung masuk ya, Kak. Oke, jadi selama kakak aktif di sini, tentang kan pasti kan apalagi kakak kan sebagai pengurus gitu ya, pasti kan ada tantangan atau masalah yang muncul. Nah, masalah atau tantangan yang paling sering muncul itu apa sih, Kak? Tantangannya, ini dari pengurusnya apa dari anggotanya nih? Terserah sih, Kak. Misalkan kayak kakak dari pengurusnya tuh tantangannya untuk ngurus anggotanya tuh apa gitu. Nah, gitu. Nah, Mungkin kalau kalau pengurusnya sih ya, ini udah masalah umum sih. Ini komunikasi terus tuh sama partisipasinya gitu. Kan kita kan anak kuliah kan kita ikut organisasi kan nggak cuma satu gitu kan ya. Nah itu yang susah itu kalau misalnya kita ada acara, terus tabrakan tuh sama yang acara-acara lain, otomatis ada salah satu yang dikorbanin itu sih. Itu udah umum aja. terus menurut kakak dari masalah yang terjadi itu dampaknya tuh apa sih, Kak, terhadap UKM Panahan Unila ini? Tuh sebentar. Oke. Ya kecilin sih suaranya. Kalau kalau apa tadi ini ya? Dampaknya yang paling sering karena masalah yang terjadi itu apa? Ha? Dampaknya ke ini sih, jadi komunikasi jadi minim. Kalau apa-apa tuh jadi nggak tahu. Terus tuh berpengaruh juga sih ke anggotanya. Misalnya kan kalau di grup itu kan anggota-anggota dikasih tahu tuh apa namanya latihan hari ini gitu kan ofisialnya. Nah ada tuh yang anggotanya nanya sama kakak ini nggak tahu karena dia nggak baca grup lah apa nggak apa namanya nggak ya pokoknya nggak baca grup itu sih dianya komunikasinya kurang jadi itu kayak apa namanya bondingnya tuh sama anggota juga tuh jadi lebih apa namanya berjarak gitu. Jadi karena penyebab utama itu komunikasinya kurang itu ya, Kak? Iya umum aja sih ya karena Bener salahnya. sih emang. Terus UKM ini tuh udah pernah ngelakuin usaha belum, Kak, untuk ngatasin masalah tadi itu? Udah sih, udah. Ini ada gebrakan baru sih. Pertama ini, oh ada juga nih masalah kayak kayak istilahnya promosi UKM, promosi UKM. Kan UKM Panahan ini kan baru nih ya, baru 2022 resmi jadi UKM. Nah, awal-awal tuh kayak anggotanya sedikit banget. Nah, dari kepengurusan saya tuh ada nih perubahan kayak kita buat sosial media satu lagi TikTok. Nah, ini sih udah bisa nyelesain masalah promosi UKM sama masalah apa sih tuh tentang komunikasi itu terus tuh tentang apa namanya bonding yang kurang itu tuh sekarang malah jadi apa namanya
jadi akrab, jadi makin banyak gitu. Udah ada sih perubahannya. Berarti Komunikasinya sekarang udah jalan bagus sih. Tapi baru ini mulai. hasilnya udah kelihatan berarti ya Kak ya. Udah. Terus menurut Kakak perubahan apa sih Kak yang paling penting yang dilakuin untuk UKM ini supaya lebih maju gitu? Sebenarnya lebih ke ubah ke budaya organisasinya aja sih. Iya. Ya, komunikasi, terus partisipasi, terus tuh, kalau ada acara kan pasti kan ngaret-ngaret kan. Iya, Nah betul. itu sangat gitu. Apalagi kemarin di UKM Pananula kan ini apa namanya ada acaranya itu tuh ini lomba nasional kita yang ada ini UKM Panahan. Nah itu panitianya otomatis dari kita kan. Nah ada juga kita nyewa wasit profesional gitu. Nah yang nggak enak dilihat itu ininya apa namanya ngaretnya anggota itu. Nah itu Oke. lebih ke apa namanya ubah sih ini budaya organisasinya dan yang lain itu. Oke. Terus menurut Kakak hambatan terbesar untuk ngerubah budaya itu tuh apa sih Kak? Hambatannya ya balik ke pengurus sih. Oh iya. Pengurus harus satu hati. Nah ini udah satu hati tapi apa namanya kurang aja gitu. Karena mungkin baru perubahannya baru bentar ya. Baru awal-awal. Untuk UKM Panahan ini tuh bisa diikutin semua prodi kan nih Kak? Gimana? UKM Pananula itu bisa diikutin semua prodi kan? Bisa. Syaratnya cuma mahasiswa aktif aja. Oh. Terus ini sebelumnya makasih banyak udah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Nah, kenalin aku Ulia Armina Maulidani dari manajemen angkatan 2023. 23. Iya. Oke. Berarti angkatan 23 ya? Iya, 23, Kak. Kakaknya angkatan berapa? Nyantai aja kok, gue 23 juga. Oh, 23 juga. Dari fakultas apa ya? Iya. Gue FISIP. Oh, FISIP. Dari jurusan sosiologi. Nah, jadi kami ini ada tugas mata kuliah yang minta kami buat menganalisis satu organisasi. Dan kami memilih untuk menganalisis UKM Panahan Unggul. Nah, jadi wawancara ini tuh tujuannya untuk memahami gimana pengalaman kakak selama berada di UKM. Nah, ini termasuk tantangan, kegiatan, dan pandangan kakak tentang kondisi UKM Panahan di Unila ini. Nah, dan jawabannya nanti bakalan dipakai buat analisis untuk tugas, bukan untuk yang lainnya. Nah, jadi kalau kakak udah boleh kita mulai ke pertanyaan yang pertama ya. Oke. Boleh ceritain nggak sih kak peran kakak atau posisi kakak selama di UKM Panahan ini? Selama menjabat ini ya? Iya. Oke. Karena gue diamanahkan atau dipercayain sebagai ketua divisi pengembangan, maka posisi gue itu adalah mengembangkan, kalau secara garis besarnya itu mengembangkan sumber daya manusia yang ada di UKM ini, baik dari segi olahraganya ataupun dari segi organisasinya. Karena pada saat awal-awal divisi ini fokusnya itu pada pengembangan olahraganya aja. Jadi kalau misalkan nih di sebuah perusahaan yang menjual produk atau sesuatu, mungkin divisi ini lebih tepatnya ke divisi yang tiap tahunnya itu dia harus meneliti dan harus mengeluarkan produk tertentu gitu. Nah, sama aja kayak pengembangan ini. Tapi tahun sekarang kita bukan hanya fokus pada olahraganya aja, namun dari segi organisasinya aja. Dengan output atau harapan yang diharapkan atau luarannya itu adalah sumber daya manusia atau anggota-anggotanya dari UKM ini bukan hanya jago atau pandai dalam olahraga panahannya aja, tapi juga dari segi berorganisasinya gitu. Kalau boleh tahu, kakak udah bergabung di UKM ini udah berapa lama ya? Sejak kapan? Gue
Ntar lo, gue itu gabung di tahun 2023. Berarti dari awal gue udah gabung di UKM Panahan. Pada saat open recruitment di GSG itu, kan ada di GSG itu kan ada ini ya, demonstrasi kan ya. Nah itu gue udah mulai tertarik sama itu karena cuma satu-satunya yang mana di aula GSG itu. Jadi menurut gue keren juga nih. Dan sama ini gue juga belum pernah untuk nyoba-nyoba di Panahan. Jadi menurut gue ini pengalaman yang baru lah. Itu deh alasan gue gabung. Nah, terus selama kakak aktif di sini tuh ada nggak sih tantangan apa masalah yang sering muncul gitu? Selama kalau masalah yang dari gue alamin ya, dari gue jadi anggota sampai gue jadi ngejabat ada jabatan kayak gini, masalahnya tuh satu di anggota sebenarnya. Anggotanya tuh sebenarnya nggak bermasalah. Yang masalahnya itu adalah keaktifan mereka, di mana kalau dari sudut pandang gue ya melihat bahwa anggota-anggota ini mereka ikut Panahan atau ikut organisasi ini cuman hanya karena mereka ingin nyoba Panahan. Jadi kita nih kedapatan anggota baru tuh cuman karena dia pengen aja nyoba Panahan gitu. Dan karena itu juga tantangannya adalah keaktifan mereka ini tidak bisa tidak bisa berlangsung lama lah. Jadi nggak konsisten gitu ya? Iya, nggak konsisten. Bahkan sekarang aja kita latihan nih, itu cuma ada sekitar 10 atau 15-an orang gitu. Padahal awal-awal masuk itu kan gue udah ngumpulin buat ini ya, first meeting ya. Dari first meeting aja tuh kalau di absennya itu ada di sekitar 30 orang gitu. 30-an orang gitu yang hadir, tapi untuk sekarang malah nurun jadi sekitar 15-an orang. Jadi ya itu karena kekurangan aktifan mereka di sini. Karena mereka pikir kalau organisasi ini atau UKM ini cuma buat mana-mana doang. Gitu. Itu tantangannya, Mbak. Jadi masalah itu berdampak ya buat ini kegiatan sehari-harinya. Ya pasti berdampak. Kita udah komitmen dari awal bahwasanya organisasi ini tidak hanya fokus pada aspek olahraganya saja, tapi keorganisasiannya juga. Maka dari itu program-program atau proker-proker yang dibuat selama tahun atau kabinet ini adalah bukan hanya mengandalkan yang outputnya mereka jadi jago aja, tapi juga berorganisasinya juga. Maka dari itu kan banyak tuh proker kayak misalnya Lokakarya atau yang paling dekat nanti ada output sama Mubes, itu kan butuh panitia ya, butuh orang lah buat menggerakkan acara itu, bukan presidium pelaksana, presidium intinya lagi yang gerakinnya. Maka dari itu ya kita butuh SDM. Kalau emang kayak gini, keaktifannya sulit bagi kita untuk gimana nih menjalankan program-program yang ada gitu. Karena gimana ya tanpa orang pun organisasi ini bukan bakalan jadi organisasi gitu. Nah terus menurut kakak sendiri ya, penyebabnya tuh apa sih dari nggak konsistennya itu gara-gara apa? Sebenarnya untuk aspek dari kita kan cuma bisa ini ya, kita cuma bisa ngontrol apa yang bisa kita kontrol kan. Kalau emang merekanya cuma kita nggak bisa nyalahin gitu. Ya kita iniin ya, kita harus akrab dengan mereka, harus jadi mereka, karena kan tiap generasi itu beda ya, cara treatmentnya beda, dengan anak kecil beda, dan seumuran dan kita juga beda, dengan orang yang lebih tua dan kita juga beda gitu. Kalau gua sih
gue sebisa mungkin, seininya mungkin, gue tidak ingin ada batasan komunikasi antara gue sama mereka gitu, kecuali di keadaan-keadaan yang tertentu kayak membutuhkan ketegasan gitu. Terus selain komunikasi juga yang bisa kita lakukan adalah ya kita gimana caranya bikin mereka tuh mau dulu ngumpul gitu. Nanti lah kalau mereka mau ikut panitiaan atau segala macam nanti. Kalau mereka udah mau ngumpul pasti mereka mau ikut panitiaan. Maka dari itu kita mikirin cara buat mereka tuh seneng kalau ngumpul. Maka di separate kita buat bikin nyaman gitu. Kita selalu bilang ke grup gitu, yang kosong, yang free itu ke secret aja main-main gitu. Itu sih gue rasa yang bisa kita lakukan ya. Karena kalau dari merekanya juga nggak minat ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Berarti dari Gimana? UKM sendiri udah ngelakuin usahanya gitu ya buat pertahanin. Ya, kita juga di grup WhatsApp juga sering ngejok, sering bercanda, bahkan sering ngegosip segala macem gitu kan. Tujuannya itu bukan buat yang apa-apa ya. Tujuannya cuma satu, bahwa grup itu rame, mereka komunikasi, mereka interaksi, dan dari sana tuh harapannya bondingnya itu makin kuat gitu. Nah, terus menurut kakak tuh hasilnya itu apa, gimana? Jadi lebih konsisten atau masih tetap kurang gitu? Kalau hasil ya, Iya, ini dari gua sejak menjabat aja. iya. Jadi kan kita tuh open recruitment 2 kali. Yang pertama tuh di awal Januari, di mana open recruitment ini diperuntukkan untuk orang-orang yang sebelumnya itu tidak berkesempatan untuk daftar. Kayak misalkan yang ada anak 23 yang baru mau ikut, anak 24 yang baru mau ikut karena ngeliat temannya segala macam gitu. Itu kita buka gitu.